Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari Polda maupun dari Mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini. Dan mungkin kita juga akan menggelar operasi Amanusa, dan kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami tambah. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan kedatangan Bapak berdua, ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, kembali saya akan menyampaikan progres terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang, longsor yang menimpa di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saya mulai dari Sumatera Utara. Ini hari ke-4 penanganan, karena kan bencananya mulai tanggal 25, 26 itu masih terus turun hujan, 27 itu baru Gubernur Sumatera Utara menetapkan status darurat. Itu 25, 26, 27, 28 kami sudah masuk ke sini, sehingga 28, 29, 30 ini hari keempat atau hari ketiga dan keempat. Ini perkembangannya. Yang pertama untuk Sumatera Utara, korban jiwa bertambah lagi, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang.
ya. Rinciannya ini semua ya untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak yang ditemukan. Nanti silakan rekan-rekan media rinciannya akan melihat di dashboard ya, atau mungkin nanti bahan saya ini bisa disebarkan ya, karena kalau saya bacakan satu-satu ini lama sekali ya. Kemudian pengungsian juga bertambah yang semula mungkin masih bertahan di rumahnya masing-masing atau mengungsi secara mandiri, ini secara karena tempat pengungsiannya sudah relatif lebih baik, dapur lapangannya sudah beroperasional, logistiknya sudah mulai banyak, jadi masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian, sehingga jumlah pengungsian ini juga bertambah. Yang pertama Tapanuli Utara ya, ini yang semula kemarin dilaporkan hanya 1000-an kakak, per hari ini sudah mungkin jiwanya saja ya 1000 lebih kakak, tapi sekarang jiwanya adalah 3.600 jiwa. Nah kalau satu keluarga ini punya anak 1, 2, atau 3 ya sekitar itulah ya. Kemudian Tapanuli Tengah ini juga di satu titik ya, itu berkembang terus. Hari pertama saya mengatakan 600 kakak, hari kedua 1100 kakak. Nah sekarang per hari ini sekitar 1.600 ya, jadi bertambah. Kemudian Tapanuli Selatan ini masih tersebar di 12 kecamatan ya. Tapi dilaporkan dari pemerintah Tapanuli Selatan, Prokopimda, itu per sore ini terdata 4.661 jiwa ya. Kemudian Kota Sibolga ini juga ada 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan ada 2.200 jiwa, dan Mandeling Natal ada 1.378 jiwa. Ini datanya sudah lebih rinci, bukan lagi kakak menjadi jiwa, karena tentu saja namanya pengungsi itu bukan hitungannya keluarga, tapi harus jiwa. Kemudian jalur transportasi untuk Tarutung Sibolga ini masih proses untuk normalisasi. Memang berat sekali ya rekan-rekan media sekalian. Jadi yang sudah bisa ditembus oleh alat berat per hari ini hari keempat lah ya, itu 40 km. Ya dari titik semula longsor sampai ke titik sekarang itu sudah berhasil ditembus 40 km. Tapi ternyata sisanya juga masih cukup jauh ya. Barusan sebelum konferensi pers ini kami minta data terakhir. Memang tinggal satu kecamatan ya. Setelah itu tembus ke Tapanuli Tengah. Tapi ini pun masih memerlukan waktu ya. Mungkin besok juga belum bisa tembus sampai dengan Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Untuk di jalur transportasi ini masih banyak masyarakat yang tadinya berjalanan ke Sibolga, ke Tapanuli Tengah, itu terjebak di situ. Ya, terjebak sehingga kendaraan juga banyak yang di pinggir-pinggir jalan. Orangnya ada yang mengungsi di sekitar situ karena meninggalkan asetnya, kendaraannya. Gitu. Mereka mundur juga tidak mau, maju juga nunggu Satgas Gabungan ini berhasil menerobos jalan yang menembus antara Sibolga, antara Tarutung ke Sibolga, gitu ya, dan Tarutung ke Tapanuli Tengah. Nah ini logistiknya ya tadi sudah di drop ya dengan cara dari udara secara airlift dilempar ya logistiknya karena tidak ada pendaratan heli. Kemudian dari sisi Tarutung Tapanuli Utara bergerak juga pasukan TNI Polri
berjalan kaki, membawa logistik dalam ransel gitu ya. Tentu saja jumlahnya tidak banyak karena ransel itu paling maksimal 25 kilo dibawa dalam punggung itu. Tapi paling tidak dengan 50-100 orang itu bisa membantu masyarakat yang terjebak di rute Tarutung menuju Cibolga. Kemudian untuk di daerah lain ya di Tapanuli Utara memang ada beberapa titik yang antar kecamatan, antar desa ya. Ini yang masih putus ya. Itu ada beberapa kelompok masyarakat tapi bisa didorong logistiknya secara terbatas lewat darat ya. Itu Bupati Tapanuli Utara memimpin langsung menggunakan truk ya, kemudian sampai ke desa-desa diberikan secara sepeda motor dan menggunakan pejalan kaki. Nah kemudian dropping juga kalau memang minta lewat udara juga kita berikan, tapi khusus Tapanuli Utara ini relatif sudah berangsur-angsur pulih, tinggal ada beberapa desa yang perlu logistik, ini secara berangsur-angsur untuk dipulihkan ya. Dan Angkatan Udara sementara belum diminta untuk Tapanuli Utara, karena mungkin mereka atau Tapanuli Utara ini masih bisa diakses lewat jalur darat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.